Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Arya Satya Nugraha dari kelas 4 AHA, nomor absen 3. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal umum, yaitu penugasan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di sini terlihat ada data tabel. Nah, ini jurnal umumnya, dan di sini keterangannya atau soalnya. Yang pertama yang kita buat ada tanggal, nama akun, nomor akun, debit dan kredit. Nah, di sini tanggal kita isi sesuai yang ada pada soalnya atau keterangan. Langsung saja ke nomor yang pertama. Sini pada tanggal 1 Januari 2017 Joko memulai usaha salon cantik, menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Nah, di sini tertulis keterangannya menaruh uang tunai ke kas sebesar 10 juta. Jadi nama akun di sini tulis kas. Kemudian di sini 10 juta masuk ke debit karena itu kas. Nah, di sini kemudian ada modal masuk ke kredit sebesar 10 juta. Itu yang kedua, 2 Januari Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Untuk peralatan seharga 1 juta dan perlengkapan seharga 250 secara cash atau tunai. Nah, di sini yaitu pertama keterangannya ada perlengkapan dan peralatan dan kas. Nama akunnya ada perlengkapan, peralatan dan kas. Untuk perlengkapan masuk ke debit sebesar Rp250.000 dan peralatan sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini karena perlengkapan dan peralatan termasuk aset, maka itu masuknya ke debit. Nah, kemudian kasnya masuk ke kredit. Seperti kan kita membeli perlengkapan dan peralatan memakai uang kas, jadi uang kasnya itu keluar sebesar 1.250.000. Kemudian di sini ada 3 Januari bayar sewa tempat untuk salon 2 juta selama setahun secara tunai. Nah, ini kan sewa, nama akunnya yaitu sewa muka, masuk ke debit karena bayarnya cash sebesar 2 juta. Nah, kasnya keluar sebesar 2 juta karena membayarnya menggunakan cash. Kemudian 5 Januari pendapatan usaha salon diterima sebesar 400 secara tunai. Kan ini keterangannya pendapatan usaha salon diterima sebesar 400, berarti pendapatan itu masuk ke kas, masuk ke debit sebesar 400. Pendapatan usahanya ini Rp400.000. Kemudian 6 Januari karena mendapat proyek foto keluarga dan Joko sebagai makeupnya, upah Joko sebesar sebagai makeupnya upah calon Joko namun sebesar 10 juta, namun dibayar uang sebagian dulu. Nah, ini kan itu soalnya itu dibayar sebagian dulu, yaitu 3 juta. Setelah dibayar sebagian 3 juta secara tunai dan akan sedangkan donasi pekerjaan selesai. Nah, kan
upahnya yaitu 10 juta, tetapi dibayar uang sebagian dulu sebesar 3 juta. Jadi ini nama akunnya kas, dan 3 juta itu tadi yang dibayar sebagian dulu masuk ke debit. Kemudian pendapatan yang diterima di muka yaitu 3 juta. Lalu lanjut 9 Januari adanya pengerjaan make up artis kepada Ibu Rita, namun pembayaran akan dilakukan di tanggal 29 Januari sebesar 1.200.000. Nah, di sini masuknya piutang karena kita ibaratnya membayarnya kayak nanti dulu gitu kan. Nah, piutang masuk ke debit 1.200.000, kemudian pendapatan usaha masuk ke kredit 1.200.000. Kemudian tanggal 16 Januari Joko membeli perlengkapan salon kepada Ude Salma, namun Ude Salma memberikan waktu pembayaran hingga bulan depan sebesar 1.500.000. Nah, di sini berarti kita kan dapat perlengkapan, kita membeli perlengkapan sebesar 1.500.000, kita dapat aset masuk ke kredit. Nah, hutang dagang kita kan itu hutang dulu karena di sini Ude Salma memberikan waktu pembayaran hingga bulan depan sebesar 1.500.000. Nah, itu 1.500.000 masuk ke kredit. Kemudian 20 Januari membayar biaya telepon dan listrik sebesar 900.000 secara tunai. Nah, di sini keterangannya membayar biaya telepon dan listrik. Biaya telepon dan listrik, nama akunnya yaitu beban utilitas. Nah, ini kan kita membayar secara tunai 900.000 masuknya ke debit, dan kasnya keluar 900.000 masuk ke kredit. Kemudian 22 Januari membeli perlengkapan kantor seharga 1.500.000 dan peralatan kantor seharga 2 juta secara tunai. Nah, di sini perlengkapan, tadi membeli perlengkapan kantor seharga 150. Di sini perlengkapan kantor 150 kan kita membeli aset, perlengkapan kantor 150, peralatannya tadi 2 juta, dibayar secara tunai. Dibayar secara tunai kan berarti ini lengkapannya debit, peralatannya debit, kemudian kasnya keluar sebesar 2.150.000 masuk ke kredit. Kemudian 23 Januari Joko mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150.000 secara langsung. Nah, ini untuk nama akunnya yaitu priv, karena pribadi 150, tadi mengambilnya secara langsung. Nah, itu mengambilnya dari kasnya keluar sebesar 150.000 rupiah. Kemudian 27 Januari Joko pendapatan usaha jasa salon sebesar 800.000 secara tunai. Nah, di sini kan tadi pendapatannya sebesar 800.000 secara tunai, berarti uang 800.000 tadi masuknya ke kas, masuk ke debit, kemudian pendapatan usaha 800.000 masuk ke kredit. Kemudian 28 Januari Joko membayar utangnya yang terjadi pada tanggal 16 Januari sebesar
1.500.000 secara tunai. Jadi Joko punya utang terjadi pada 16 Januari sebesar 1.500.000 dibayar secara tunai. Nah, ini berarti maksudnya utang dagang dibayar secara tunai 1.500.000 masuk ke debit, kemudian otomatis kasnya berkurang sebesar 1.500.000 masuk ke kredit. Kemudian 29 Januari menerima pembayaran dari Ibu Rita atas transaksi tanggal 9 Januari sebesar 1.200.000. Nah, ini 1.200.000 kan masuknya ke kas karena menerima pembayaran dari Ibu Rita atas transaksi tanggal 9 Januari sebesar 1.200.000. Berarti masuknya ke kas nama akunnya, terus kemudian ini ke debit 1.200.000. Nah, ini nama akunnya piutang karena kita memberi pinjaman. Kemudian Januari 29 Januari dibayarkan gaji pegawai sebesar 300.000 secara tunai. Nah, 300.000 ini kan beban gaji karena kita menggaji karyawan, dibayarkan secara tunai. Berarti masuknya ke debit 300.000, otomatis kasnya berkurang 300.000 untuk membayar gaji karyawan, masuknya ke kredit. Kemudian yang terakhir 30 Januari Joko mendapat pembayaran dari proyek tanggal 6 Januari sebesar 7 juta secara tunai. Joko mendapat pembayaran dari proyek tanggal 6 Januari. Nah, ini berarti masuknya ke kas karena kita mendapat pembayaran sebesar 7 juta secara tunai, maksudnya ke debit, kemudian piutangnya 7 juta masuk ke kredit. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.